Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video yang membahas starting line up tim nasional Indonesia di Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita mau bahas bagaimana keseruan laga antara Indonesia melawan Laos ya. Ini pertandingan yang cukup seru, menyenangkan, entertaining. Walaupun hasil akhirnya kita harus berbagi poin ya dengan Laos dengan skor 3-3. Nah, kita mulai dari bahas starting 11 ya. Ini ada 4 perbedaan pemain dari laga saat Indonesia melawan Myanmar. Terutama kita lihat dari posisi penjaga gawang nih. Ada Dava Fasya yang menggantikan Cahya Supriyadi. Walaupun sebelumnya Cahya Supriyadi ini clean sheet di pertandingan sebelumnya. Nah, apakah dengan menggantikan Cahya Supriyadi dengan Dava ini bisa dibilang berhasil atau justru bumerang buat kita? Karena ini langsung kebobolan di menit ke-9. Menurut Mas Sabto dan Rizal seperti apa? Ya, yang paling mengejutkan salah satunya ya nama Dava sih. Kan kemarin saya sempat siaran bareng UK ya, Yusuf Kurniawan, terus yang main Dava. Hah? Kaget juga. Maksudnya kan dengan performance Cahya yang bagus di pertandingan pertama, biasanya kan ya pemain-pemain yang bagus ya dimainin lagi gitu kan. Tapi kan ya ini bukan Sintayong namanya, kalau dia dia bisa ditebak komposisinya. Sintayong selalu kan nggak bisa ditebak. Tapi ya begitu muncul nama Dava, ya betul memang ini pemain pernah bermain oke di level usia ya. Di level kelompok umur dia tampilnya bagus. Tapi kalau kita bicara timnas senior, bisa dibilang harus ada something yang different yang ditawarkan untuk tim itu gitu. Cuman kemarin ketika dia kebobolan emang sulit juga untuk menyalahkan dia ketika bola-bolanya deflect semua. Bola-bolanya tuh yang menyentuh kaki back lalu berbelok masuk, dan 2 golnya terjadi seperti itu. Jadi agak sulit kalau kita bilang Dava tampil di bawah performance juga gitu, karena memang komposisi lini belakang, tengah, dan kayaknya semua elemen defending kita yang berantakan sih. Jadi ya orang jadi melihat kenapa nggak Cahya sih yang kemarin main gitu, mending Dava. Tapi di konteks kemarin emang sulit untuk bisa menepis bola-bola itu karena bola-bolanya yang bisa dikatakan berbelok. Mungkin dari sisi paling terkejut ya ketika ada nama Dava sih di situ. Iya, dan juga dari posisi kiper ini, kalau saya pribadi sih selalu mengatakan ini bukan posisi yang bisa dicoba-coba ya untuk posisi kiper. Mungkin kalau posisi back, gelandang atau striker bolehlah dilakukan rotasi. Tapi namanya penjaga gawang, menurut saya harus ada orang nomor 1 di sana gitu yang bisa form main tiap pertandingannya jadi pilihan pertama. Tapi kalau konteks mungkin di Cahya Supriyadi kemarin, Sintayong setelah pertandingan pun juga mengatakan dia ingin menjaga kondisi Cahya Supriyadi ya, yang mana setelah pertandingan lawan Myanmar dia datang ke sini dengan kondisi yang nggak 100% gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa akhirnya Dava yang akhirnya diturunkan sebagai kiper pertama. Tapi kalau hanya menyalahkan gol-golnya itu aja emang sangat disayangkan sih ya, karena sepersekian bedanya tuh cuma sepersekian persen doang lah dari itu penyelamatan back kita yang bagus untuk menghalau bola sampai narasinya bisa berubah jadi defleksi mengubah arahnya bola menjadi gol bagi lawan kita gitu. Jadi apa yang dilakukan sama komposisi lini belakang kita pun juga udah berusaha menghalau tendangan-tendangan dari pemain lawan. Akan tetapi bola halawannya yang diharapkan bisa memblok bola untuk nggak masuk ke gawang kita malah berbelok arah jadi ke gawang kita. Jadi nggak gampang bagi kiper yang dikasih kesempatan debut di timnas senior dan langsung di turnamen seperti ini ketika lawannya juga lagi berbenah juga ya. Laos ini sebenarnya dalam 1 tahun terakhir, dan saya rasa Dava Fasya dapat pengalaman yang sangat berharga di pertandingan kemarin. Bukan hanya Dava Fasya tapi ada debutan-debutan lain juga tentunya ya Mas ya. Dan itu komposisi lini belakang sih saya menyayangkan juga sih kenapa nggak dilanjutin seperti kayak pertandingan lawan Myanmar yang 3 di belakang itu menurut saya. Bisa dibilang ini sebenarnya kemarin tuh kita kejar-kejaran gol ya. Walaupun kita sempat unggul 3-2, sebenarnya kita udah cukup wah unggul nih 3-2, tapi langsung dikejar lagi dan akhirnya 3-3. Nah, kalau kita ngomongin soal gol, nah ketiga gol ini kan tercipta dari pemain bertahan. Apakah ini membuktikan bahwa memang insting pemain bertahan kita itu luar biasa, atau justru malah ini karena ada aspek masih tumpul lini depan kita? Kombinasi sih, bisa dibilang kombinasi. Nggak salah kalau pemain-pemain bertahan yang bisa cetak gol. Gabriel kenapa dipuji kalau bisa bikin gol untuk Arsenal gitu kan. Artinya ketika lini depan lo buntu, ada lini lain yang bisa mencetak gol, itu sebetulnya something yang very positif untuk tim gitu. Cuman kalau bicara
aspek kemarin para pemain bertahan ngegolin, oke, emang keren banget kontribusi mereka. Ferrari bisa bikin 2 gol, Kadek Karel bisa bikin gol, meneruskan apa yang biasa dia lakukan ketika di AFF U20. Sementara aspek defense-nya sih yang bisa dibilang sangat-sangat di bawah standar ya. Sebetulnya kalau kita menyusun komposisi pemain, nama Kakang sebetulnya Masuk. gue pribadi masuk nama Kakang di situ karena memang itu posisi ideal dia di situ. Dan Donitri posisinya lebih excel di posisi back sayap kiri. Dan kemarin kebukti serangan kita banyak dari posisi itu. Cuman begitu ada miskoordinasi antara lini tengah, lalu udah sampai ke belakang, dan akhirnya membuat lubang yang begitu besar di lini pertahanan, membuat overloading pemain Laos terhadap pertahanan kita, itu kan berarti ada sistem yang salah gitu. Dan beberapa pemain, kalau harus menyebut Kadek Karel, banyak sekali kemarin sekali ambil salah. Lalu Kakang pun melakukan hal yang sama, Ferrari juga. Jadi secara defense, pemain-pemain yang tadi kita sebut oke dari sisi offense-nya, agak sedikit tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Cuman kan bukan murni karena defense juga, lini tengahnya juga. Lini tengahnya itu membiarkan bola itu sampai ke lini pertahanan dengan begitu cepat dan membuat Laos punya opsi banyak untuk bisa melakukan serangan gitu. Dan harus kita akui, Laos serangan baliknya bagus banget gitu kan. Tiap mereka megang bola, waduh, kita kan selalu deg-degan karena mereka udah tahu. Dan harus kita pahami juga, ini udah tim senior, udah biasa memainkan skemanya seperti ini, dan sudah pasti terlatih ketika lo nanti transisi seperti ini. Opsi lo di kanan ada siapa, di kiri ada siapa, yang muncul dari belakang siapa. Di kedua wings, Laos siap melakukan itu. Sementara kita, tim yang selalu kita singgung di awal, ini tim yang baru. Tim yang kalau STY butuh 5 pertandingan bersama para pemain-pemain senior yang baru datang untuk bisa tampil bagus di pertandingan ke-6. Lah ini STY kan di kali ini dia nggak punya waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, cuman tesnya 2 minggu, praktis seminggu yang intens, sekali uji coba, tapi komposisinya kan dia belum firm juga, siapa yang bakal gue mainin ya. Makanya 2 laga awal itu kayaknya memang bakal dipakai STY untuk melihat komposisi seperti apa sih yang akan gue mainin nanti ketika lawan Vietnam. Dan ketika kita kalau lolos ke semifinal, kita udah punya komposisi yang firm. Jadi kan sulit untuk bisa melihat tim ini langsung kompak, langsung punya chemistry. Makanya di tengah Arkan Fikri, pertama sama Zanadin, kemarin sama Raihan, Hanan. 2 pemain yang kayaknya chemistry-nya belum kebentuk terutama dalam satu yang harus defense siapa, satu yang harus bantu untuk offense siapa, sehingga creativity tidak ada, tapi untuk bantu pertahanan pun sepertinya sulit, sehingga membuat tim kita tuh terlihat sangat mudah terekspos ya di lini pertahanannya. Ya, saya rasa dari lini tengah memang belum ada defensive midfielder yang murni juga membantu lawan supaya nyerangnya lebih nyaman ya. Karena dari komposisi kemarin jelas banget itu masih ada kelemahan kita dari lawan Myanmar tuh masih kebawa di pertandingan kemarin gitu. Yang mana jarak antara pemain belakang dan pemain tengah itu masih terlalu jauh dan bisa diekspos sama lawan. Dan itu terjadi lagi. Ya, saya rasa sih ketidakhadiran defensive midfielder murni dan juga gelandang yang lebih nyaman untuk menjalankan perannya di tengah cukup bahaya juga ya untuk di turnamen ini. Dan juga faktor di lini belakang 3 di belakang itu saya rasa faktor chemistry juga sih ya. Apa yang terjadi di senior saya melihat ini terjadi juga di tim kemarin gitu. Karena dari segi tadi kita di pembahasan awal soal posisi kiper yang akhirnya dicoba di posisi baru ini, dan juga di komposisi lini belakang. Yang mana Ferrari biasanya nyaman juga di posisi 3 back di belakang, tapi bukan sebagai center back yang di area kiri gitu. Dia lebih nyaman yang di area kanan, dan kemarin dia dicoba di area kiri dan kelihatan dia nggak terlalu nyaman di area sana. Dan kalau ngomongin soal pemain-pemain di belakang STY kan biasanya juga dituntut untuk selain defense bagus, recovery-nya juga bagus, untuk ngolah bola juga harusnya bagus. Dan kemarin kelihatannya Kakak nggak terlalu nyaman untuk jalanin peran itu gitu. Dan terbukti di babak kedua STY langsung merevisi keputusannya di 3 di belakang itu dan balikin lagi tuh si Donitri akhirnya main di belakang lagi, ngelanjutin performa kayak lawan Myanmar. Tapi saya rasa di pertandingan kemarin ditambah faktor kita di lawannya juga eksekusi game plan-nya bagus ya Laos ya. Dari awal sampai akhir mereka udah tahu mereka harus ngapain, itu mereka tetap lakuin. Dan saya rasa harganya sangat mahal sih ketika seri lawan Laos, lawan yang selalu kita bisa dominan kalahkan ya. Dari 10 pertemuan terakhir tuh 9 kemenangan dan 1 seri. Satu-satunya hasil seri justru timnas versi IPL kan dulu tuh. Dua sama ya. Versi dualisme 2 sama, dan sekarang terjadi lagi seri ini ya jelas
mengecewakan sih bagi publik. Dan saya bisa mengerti kenapa publik Indonesia sekarang lagi pada marah-marah banget di sama hasil kemarin lawan Laos ini 3-3 ini. Tapi tadi kita berharap kayak tadi Mas Sabto bilang ya, semoga kalaupun kita masuk ke semifinal dan Iya. mudah-mudahan masuk final, bahkan Amin. secara line up, secara formasi kita udah lebih firm lagi. Ya lebih tahu opsinya lah, karena memang harus melakukan percobaan kan. Iya. Zanadin sama si Arkan Fikri sebetulnya pairing yang ketika STY baru datang sudah dimainkan sama dia gitu kan. Iya. Cuman progres mereka ketika tampil di level klub akhirnya mengubah mereka karena posisi tengahnya kebanyakan pemain asing, jadi mereka kan harus meninggalkan pos asli mereka gitu, sehingga ketika dibalikin lagi ya chemistry-nya itu belum terbentuk. Dan semua itu mungkin terjadi di semua aspek lini ya, kita bicara belakang, kita bicara tengah, kita bicara depan juga. Yes. Jadi ya belum tahu komposisi seperti apa yang akan menjadi komposisi ideal kita. Nah, kita kemarin throw ini Arhan juga kan berhasil ya memberikan Iya. assist untuk Ferrari. Tapi memang di babak awal ini Arhan tuh bermainnya di wingback kanan yang bukan posisi aslinya dia. Kira-kira kenapa ya Mas Sato dan Rizal? Kenapa dia ditaruh di wingback kanan? Apakah emang ini salah satu bentuk strategi atau? Iya, kan kita kemarin juga sempat bahas ya di pertandingan pertama ketika kok Niko yang ada di kiri yang biasanya tampil sebagai kanan, kok Arhan ada di kanan yang biasa tampil di kiri, Asnawi biasa di kanan, kok ada di kiri gitu. Bisa memahami sepak bola zaman sekarang nggak melulu pemain jago kanan main di kanan, pemain jago kiri di kiri. Yang inverted banyak sekali. Contohnya begitu banyak lah. Gakpo main di kiri, kaki kanan yang luar biasa. Robben main di kanan, kaki kiri yang Banyak luar banget. biasa. Mungkin harapan itu yang diinginkan oleh SCY terhadap switching dari posisi-posisi mereka masing-masing. Tapi nggak berjalan. Di pertandingan pertama nggak berjalan, di pertandingan kedua nggak berjalan juga, sehingga kayaknya pemain-pemain kita ya biasa tampil lebih nyaman di posisinya. Ya Asnawi di kanan, Arhan balik ke kiri, ya itu yang menjadi kekuatan utama mereka ketika mereka muncul ke permukaan dan menjadi anggota timnas senior sampai sekarang adalah karena posisi-posisi utama mereka.